Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Najafah dari kelas MJ701. Hari ini saya akan membahas hasil ujian hubungan industrial manajemen saya. Isu yang saya pilih adalah perselisihan hubungan kerja dan kasus PHK massal. Yang pertama, sektor industri dan fokus isu. Sektor manufaktur dan retail menjadi pusat perhatian karena tingginya angka PHK massal. Dalam rumusan lain, gig ekonomi misalnya, platform ojek online juga mencuat secara signifikan. Fokus bahasannya perselisihan hubungan kerja dan PHK massal. Dua situasi terkini dan data aktual. Pada paruh pertama 2025, tercatat 42.385 pekerja terkena PHK, meningkat 32,1% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sektor manufaktur pemimpin jumlah PHK, sekitar kurang lebih 22.671 pekerja, diikuti perdagangan retail dan pertambangan. Selanjutnya data Kemenaker per Mei 2025 menyebut total 26.455 pekerja di PHK, tertinggi dari Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Namun Serikat Buruh atau KSPI KSPPPB melaporkan sebanyak 72.000 pekerja di PHK dalam 4 bulan pertama 2025, menunjukkan adanya gap data resmi versus serikat. Selanjutnya nomor 3 ada isu ketenagakerjaan, upah minimum dan regulasi PHK. Pemerintah menyiapkan kenaikan UMP 2025 hingga lebih dari 6,5% jika mendapat persetujuan Dewan Pengupahan Provinsi. Nilai hidup layak atau KHL akan kembali digunakan dalam rumusnya jika bisnis tidak mampu membayar. Ada skema khusus yang dikaji Kemenaker. Yang keempat, analitis teoritis. Pertama, tripartit atau pemerintah, pengusaha, pekerja. Kemenaker atau pemerintah mengatur rumus upah minimum dan skema JKP. Pengusaha menghadapi tekanan biaya PHK dan perubahan pesanan, terutama di manufaktur. Pekerja dan serikat menuntut transparansi data dan perlindungan yang memadai. Selanjutnya, negosiasi kolektif dan peran serikat. Serikat utama seperti KSPI menyoroti kesenjangan data dan menuntut pembentukan National Task Force on Layoffs. Mereka juga merancang aksi nasional pada 10 Juni 2025 di Jakarta. Selanjutnya, hukum ketenagakerjaan. UU Cipta Tenaga Kerja dan putusan MK Mahkamah Konstitusi memperketat syarat PHK di UU Cipta Kerja, yaitu PHK hanya bisa dilakukan setelah lewat negosiasi bipartit dan atau keputusan PPHI. Pekerja tetap menerima hak gaji atau pesangon hingga keputusan final. Selanjutnya, nomor 5, strategi penyelesaian konflik dan rekomendasi. 1. Memperkuat dialog tripartit. Pemerintah mengoptimalkan peran Employment Desk Program Polri untuk mediasi cepat konflik PHK. Di Bekasi, sengketa PHK 130 orang berhasil diselesaikan hanya dalam 2 minggu melalui Desk ini. Nomor 2, memperjelas data PHK, pembentukan National Task Force on Layoffs untuk menghasilkan data transparan dan mencegah perbedaan narasi antara pemerintah dan serikat. Ketiga, mendorong CBA, Collective Bargaining Agreements, di lebih banyak perusahaan agar dialog terjadi sistematis, meskipun saat ini baru minoritas firma memiliki CBA. Yang keempat, meninjau mekanisme UMP dan JKP agar skema upah dan dukungan pengangguran lebih memadai sesuai nilai hidup layak dan realitis ekonomi pekerja. Yang terakhir, fasilitas pelatihan dan restrukturasi ketenagakerjaan. Untuk pekerja terdampak PHK, disarankan program retraining dan peluang di sektor adaptif seperti digital dan logistik. Kesimpulan singkat yaitu kondisi industrial saat ini berada dalam dinamika intens, yaitu gelombang PHK serius di sektor manufaktur dan retail, ketidaksesuaian data resmi versus serikat menyulut ketidakpercayaan. Sementara UU Cipta Kerja dan kebijakan upah masih menuai pro dan kontra. Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, diperlukan perpaduan regulasi yang jelas, mediasi cepat atas konflik, dialog tripartit aktif, dan sistem yang perlindungan pekerja yang inklusif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.